ulama, bukanlah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan suamimu juga enggak Fir'aun amat. Wahai hati, belajarlah dari Asia, wahai hati. Ingatlah pesan Allah untuk terus berusaha menjadi istri yang solehah. Siapapun suamimu itu. Insya cari ridho Allah Subhanahu wa taala pada diri suamimu. Posisimu sebagai seorang istri, jadikanlah posisimu tersebut sarana mencari keridhaan Allah. Kamu jadi anak, pakailah posisimu mencari keridhaan Allah lewat baktimu kepada kedua orang tuamu. Dan kalau kamu sebagai seorang ibu, pergunakanlah posisi tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendidik anak-anakmu, menjadikan mereka sebagai hamba-hamba mulia di sisi Allah, menjadikan mereka sebagai umat yang layak dibanggakan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak yang solehah akan menjadi penyebab. Anak yang soleh banyak yang menjadi penyebab orang tua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan saya ceritakan kepadamu kisah dari Sayyidina Ibn Iyad alaihi ridwanallah. Fudail bin Iyad alaihi ridwanallah, seorang ulama terkemuka pada zamannya, dulunya seorang soleh, seorang waliullah pada zamannya, akan tetapi dulunya dia adalah seorang perampok, seorang pembunuh, bahkan seorang yang sangat bengis kepada orang lain, saudaraku sekalian. Fudail bin Iyad alaihi ridwanallah. Fudail ini ceritanya, ini cerita sangat menarik nih. Ibu-ibu jangan kengantukan didongengin. Fudail bin Iyad, perampok besar. Pokoknya kalau ada orang bawa dagangan, kafilah itu dirampok sama Fudail, orang pada takut semua. Preman terbesar, mafia terbesar pada zaman tersebut. Satu waktu, dia lagi ngerampok satu rombongan orang. Ada di antara di kafilah tersebut itu seorang bapak-bapak muda ya, yang dia itu pegangin bonekanya. Akhirnya semua barang nih dirampok. Si bapak ini tadi nih pegangin bonekanya, nggak mau dia kasihin. Orang-orang pada heran gitu kan, kenapa sih nih kayak begini orang? Sampailah hal itu kepada pimpinan perampok mereka, yaitu Fudail bin Iyad. Dia bilang, Tuan, semuanya udah berhasil kita jarah. Semuanya menyerahkan hartanya mereka masing-masing. Semuanya udah masuk nih di gudang kita nih, di kafilah kita. Kecuali si bapak ini nih, sama bonekanya tuh, sama hadiahnya itu, dia bilang, dia nggak mau ngasih. Dipanggil sama Fudail. Dia bilang, Pak, apa isi boneka bapak itu? Dia bilang, ya boneka aja gitu. Mungkin bapak sembunyikan uang di sini apa segala macam gitu, nggak ada. Saya janjikan nggak ada apa-apa di dalamnya. Saya berani jaminkan itu. Terus kenapa bapak di antara semua barang, bapak boleh kasih uang apa segala macam, tapi yang ini nggak mau bapak kasih, kenapa? Dia bilang, karena saya punya anak perempuan kecil yang kalau saya pulang dia akan mendekati saya, dia akan memeluk saya, dia akan sangat senang ketika saya pulang dari bepergian. Karenanya setiap kali saya pulang saya akan bawakan hadiah
ikut kepada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudail nanya, emang Nabi ada ngomong apa Pak? Nabi Muhammad bilang, jangan pulang ke rumah kecuali bawa hadiah untuk anak-anakmu. Dan kalau kamu punya anak laki-laki dan perempuan, dahulukanlah anak perempuan mendapatkan hadiahnya. Itu ada hadis ya teman-teman sekalian. Allah tuh emang cintanya sama kaum perempuan tuh dari mulai kecil luar biasa. Dan karena juga Allah tahu, Nabi Muhammad tahu perempuan itu kan bawa perasaan ya. Bahkan dari kecil udah baper gitu kan. Terbawa perasaan. Fudail bin Iyad bilang, oh baik kalau begitu. Gimana nih Tuan, kita ambil gak bonekanya? Gak usah, biarin. Kesian bapak ini nanti ketemu sama anaknya. Udah biarin aja. Kasih pulang bapak ini. Dia pun memperkenankan bapak tersebut pulang. Fudail kepikiran sama hadis itu tadi. Bagus juga ya. Maka Fudail pun nyari perempuan cantik di kampungnya. Dipaksa buat nikah sama dia. Sampai perempuan tersebut hamil, nikah bener ini ya. Nikah bener, karena dia pengen punya anaknya juga anak bener gitu. Maksudnya bukan zina gitu kan. Dia nikah bener, habis itu kemudian sampai si perempuan tersebut hamil, sampai melahirkan. Ternyata benar melahirkan perempuan. Fudail senang sekali. Habis anaknya melahirkan, kemudian menyusui, istrinya kemudian dia bilang, kamu boleh pilih, mau tetap jadi istri saya atau kamu mau saya ceraikan, saya kasih kepada kamu uang semuanya gitu. Yang penting jangan bawa anak saya. Saya pengen punya anak perempuan. Buat dia mengerjakan hadisnya Nabi Muhammad, kalau pulang dari bepergian bawa hadiah. Dari semua perintah-perintah Allah dia tinggalkan. Hanya satu aja yang dia pegang, yaitu menyayangi seorang anak perempuan. Perempuan tersebut istrinya kemudian pergi meninggalkan dia. Yang gak betah juga ya punya suami preman. Dia pun tinggal bersama dengan anaknya. Dari sejak anaknya umur 2 tahunan, udah ibunya selesai menyusui, dia selalu bersama dengan anaknya. Dia pergi merampok kemana. Akan tetapi yang dibayangkan selalu adalah putrinya. Maka dia pun pulang ke rumahnya, dia akan pelukin putrinya, dia akan ciumin putrinya, dia akan sayangi putrinya. Dia berusaha mencurahkan semua kasih sayang yang dia punya kepada putrinya. Fudail tidak pernah tahu. Setiap kali Fudail pergi nih ketika anaknya umur 5 tahun, 6 tahun, yang di dalam rumah ada kayak semacam pembantu di dalam rumah yang mengurusi anaknya tersebut itu mengajarkan kepada anak perempuan ini, anak perempuannya Fudail, caranya sholat, caranya baca Quran, sampai anak perempuannya Fudail bin Iyad, walaupun bapaknya seorang perampok hebat, akan tetapi anaknya sholat, Quran, sholawatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sang anak enggak pernah tinggal sholat. Meskipun bapaknya adalah seorang yang seperti itu sampai satu waktu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika anak tersebut berusia 9-10 tahunan, anak ini jatuh sakit. Fudail waktu itu tidak sedang dalam pekerjaannya, dia ada di rumah menjaga anaknya sampai kemudian anaknya meninggal dunia. Fudail putus asa. Ia menghujat Allah SWT. Ya Allah, saya tak pernah punya seorang yang saya cintai. Saya hanya cinta kepada anak saya dan sudah saya laksanakan. Ya Allah, apa yang kau minta kepada saya, kepada anak saya, mengapa engkau mengambil anak saya ya Allah? Fudail pun kembali tenggelam dalam minum minuman keras.
Fudel pun suatu hal yang sudah lama dia tinggalkan karena dia ingin bersama dengan anaknya. Anaknya meninggal dunia. Fudel mabuk-mabukan, Fudel habis-habisan. Bahkan ia pun tak makan, bahkan ia pun tak peduli dengan kesehatannya sampai satu waktu. Ketika Fudel sedang tertidur, sesudah lama dia mabuk, dia tertidur, teman-teman saya sekalian, dia bermimpi. Seolah-olah Atan mengejar dia. Atan itu ular yang sangat besar. Mengejar dia gitu. Fudel pun lari-lari dalam mimpinya itu menghindari Atan ini tadi. Habisnya Fudel lari-lari, dia pun terus aja melewati hutan-hutan, lembah-lembah menghindari ular yang sangat besar hendak menerkam dia ini. Sampai kemudian di jarak yang sudah dekat dengan ular itu, tiba-tiba dia melihat sebuah jurang. Fudel pun kebingungan, antara dia tenggelam ke jurang ataukah dia diterkam oleh ular. Saat itu dia melihat putrinya. Putrinya berkata, "Ayah, tahukah ayah ular itu apa?" "Apa nak?" "Ular itu adalah dosa-dosa ayah. Yang esok atau lusa akan segera menerkammu. Jika engkau wahai ayah tidak segera bertaubat kepada Allah SWT. Ayah, tahukah ayah apa jurang itu?" "Apa itu nak?" "Itu adalah jurang kematian ya. Ayah dapat kapan waktu aja tenggelam di dalam jurang tersebut. Tergelincir dalam jurang tersebut dan ayah pun meninggal dunia. Ya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ayah, ayolah ya. Taubat sama Allah ya. Taubat sama Allah ya, saya sayang sama ayah. Dan saya tahu ayah sangat menyayangi saya." Dia kemudian bercerita kepada ayahnya, ayah tahu dalam Quran Allah bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haq." Tidakkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan mengingat apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ayah, sudah tiba waktumu untuk segera kembali ke jalan Allah. Aku menunggumu ya di surga Allah. Aku menunggumu ya dalam keridhaan Allah. Bertaubatlah segera ya, agar kita dapat bersama-sama ketika datang ajal menjemputmu nantinya. Sang ayah sempat nanya, "Kamu pernah belajar Quran nak?" "Iya ya, saya bisa baca Quran, saya hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran." "Ayahku sayang, segeralah bertaubat pada Allah." Fudel bangun dari tidurnya, kemudian saat itu juga Fudel mendengar suara ayat Al-Quran yang sama dibacakan sama tetangganya yang sedang bangun malam dan membaca Al-Quran. Tetangganya tersebut membaca pas di ayat yang sama, sambil diulang-ulang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Fudel ketika mendengar itu, ia segera terbangun dari tidurnya, kemudian
Ia berkata, al-ana ya Rabb, al-ana ya Rabb. Iya ya Allah, sudah datang waktunya ya Allah. Sudah datang waktunya sekarang juga ya Allah, sekarang juga. Aku akan menghusyukkan hatiku untukmu ya Allah. Sekarang saya bertaubat ya Allah. Sebab saya ingin dapat bersama dengan anak perempuan saya kembali sesudah saat kematian saya. Ia pun segera mandi taubat. Hari itu juga ia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ia memperbaiki kehidupannya, ia meninggalkan dunianya, ia sungguh-sungguh taubatnya kepada Allah sehingga ia pun dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang hidup pada zaman tersebut. Sedikit sekalian saya muliakan, Fudail bin Iyad Allah selamatkan karena cintanya kepada anaknya. Kasih sayang yang dia punya untuk anak-anaknya. Makanya Bu, yang pada punya anak, jangan kamu pikir kamu harus jadi perempuan yang keras. Jangan kamu pikir kamu harus jadi perempuan yang bisa mendisiplinkan anakmu untuk kamu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai susah senyum sama anaknya. Anaknya tiap kali lihat ibunya selalu aja isinya perintah-perintah. Udah belajar belum? Udah sholat belum? Cepetan sholat. Neraka kamu. Mau dapat ridhonya Allah tuh adem. Kasih sayangnya Allah itu damai. Kamu baru akan mendapatkannya ketika kamu dapat memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rasa adem di hati anak-anakmu dan orang-orang di sekelilingmu. Yuk, belajar buat jadi seorang perempuan yang dapat menyayangi anak-anaknya dengan cara yang terbaik. Jangan mau jadi ibu yang ditakuti sama anak. Jangan. Jadilah ibu yang disayangi sama anak. Hatimu tuh pakai buat menyayangi anak-anakmu. Man la yarham la yurham. Siapa yang gak sayang sama anaknya, maka dia pun tidak akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Sayangi, dekap, peluk, sampaikan padanya, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Kamu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam kehidupan ibumu ini. Terima kasih ya nak. Terima kasih telah menyayangi ibu. Kita akan saling sayang hingga semoga kita dapat bersama dalam surga Allah Ta'ala. Yuk, belajar sayangin anak biar kita dapat ridhonya Allah. Yang terakhir, jadi yang pertama tadi saya ulangi, pengen dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah ada pada jalan taat kepada perintahnya dan jalan meninggalkan maksiat darinya. Kita nggak pernah tahu ridho Allah letakkan di mana. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu ada ridho Allah di dalamnya. Ambil setiap peluang kebaikan. Yang kedua, kalau kamu pengen dapat ridhonya Allah SWT, posisimu maksimalkan. Para istri, carilah ridho Allah pada diri suamimu. Segenap anak yang masih pada punya orang tua, carilah keridhaan Allah pada baktimu kepada kedua orang tuamu. Para ibu, carilah ridha Allah ada pada kasih sayangmu kepada diri anak-anakmu. Siapapun kita punya saudara, kakak, adik yang baik sama siapapun, yang baik sama semuanya. Allah cinta sama hamba-hambanya yang punya banyak kasih sayang dalam hatinya. Mudah-mudahan kita pun diridhoi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala karenanya insyaallah.
Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau kamu mau nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ada pada keridhoanmu dalam setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhط. Siapa yang ridho dengan keputusan-keputusan Allah, Allah pun ridho padanya. Siapa yang marah-marah, protes mulu, menghujat-hujat Allah atas buruknya takdir yang dia alami, jangan salahkan siapa-siapa jika Allah pun tidak ridho padanya. Siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho padanya. Siapa yang marah kepada keputusan Allah, protes kepada segala keputusan Allah, Allah pun marah padanya. Bu, Kak, Dek, Nak, dengarkan ucapan saya. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Hidup gak akan pernah baik-baik aja buat siapapun. Hidup ini adalah tempatnya ujian. Kamu dalam hidup pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ujiannya berupa kemiskinan. Ada yang ujiannya berupa dikasih sakit. Ada yang ujiannya berupa dibenci sama orang. Ada yang ujiannya berupa dijahatin sama orang. Ada yang ujiannya berupa keluarga yang ditimpa sakit. Segala macam ujian datang dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Enggak ada orang yang hidupnya enak terus. Kalau kamu lihat, tapi dia kok hidupnya enak terus ya. Dia hartanya banyak. Belum tentu orang hartanya banyak hidupnya enak. Allah tuh punya berbagai macam cara untuk menguji hamba-hambanya. Ada yang tidak lewat kemiskinan, tapi lewat yang lain-lain teman-teman. Tenang aja. Semua diuji, Kalau kamu lihat ada orang-orang yang begitu hebat menjalani kehidupannya, yang selalu tersenyum, selalu bahagia hidupnya, bisa jadi bukan karena dia tidak diuji, akan tetapi karena ia mampu ridho terhadap segala keputusan yang Allah berikan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan berharap kesempurnaan hidup. Hidup bahkan tidak sempurna untuk manusia sempurna. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sempurna, tapi hidup di dunianya tidak sempurna. Dunia tidak sempurna buat Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, gimana mau sempurna buat Nabi? Nabi lahir gak pernah kenal ayahnya. 6 tahun ibunya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad ketika wafat usianya 63 tahun, belum terlalu tua. Akan tetapi teman-teman sekalian, Nabi punya 7 orang anak. Ketika Nabi Muhammad wafat hanya sisa 1 aja. 6 anaknya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka satu demi satu. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup dunianya tidak sempurna. Terkadang beliau mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Nabi Muhammad dilempar orang dengan batu. Nabi Muhammad dilemparin debu sampai tidak terlihat wajahnya. Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran unta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup di dunia tidak sempurna bagi Nabi Muhammad yang merupakan manusia yang sempurna akhlaknya, merupakan manusia yang sangat sempurna kepribadiannya. Jika dunia bahkan tidak sempurna untuk Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kamu berharap hidup di duniamu sempurna? Tak akan pernah. Dunia tak pernah ideal bagi siapapun. Maka semua pasti diuji. Ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji dari mertuanya, ada yang diuji dari saudara iparnya, ada yang diuji dari saudaranya sendiri, ada yang mendapatkan ujian dari anak-anaknya, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan semua orang pasti diuji, teman-teman sekalian, pasti diuji. Saya menikah 20 tahun lebih.
Dan belum ada anak sampai dengan sekarang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dunia tidak pernah ideal bagi siapapun. Pasti ada aja ujian-ujian ketidakidealan dunia bagi siapapun. Masalahnya ada pada tetaplah ridho dengan apapun yang telah Allah utuskan padamu. Tetaplah ridho dengan apapun yang telah Allah berikan padamu. Yang belum punya suami, nikmatilah kesendirianmu. Yang pernah punya suami beberapa tahun, kemudian rumah tangganya kandas, ridholah dengan keadaanmu yang sekarang. Yang sedang punya suami yang ridho dengan keadaanmu. Tapi suami saya pelit ustazah. Ucapkan raditu billahi robba. Ya Allah, saya ridho engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Tuh enak tuh hidup kita kalau begitu. Tapi suami saya galak ustazah, ucapkan raditu billahi. Suamimu dari Allah. Banyak nih para istri yang ujiannya dari suami. Karena memang teman-teman, suami juga banyak yang ujiannya dari istri. Kamu bilang, ustazah doain saya dong biar saya sabar ngadepin suami. Kalau suaminya bisa curhat sama saya juga ngomong yang sama. Ustazah doain saya biar bisa sabar ngadepin istri saya. Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, yang punya suami silahkan ridho. Yang gak punya suami silahkan ridho. Apapun aja yang Allah putuskan, kita hanya perlu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Ringan langkah kita menuju ridho Allah jika kita hidup dengan penuh keridhaan. Sambil kita yakin, ya Allah, saya yakin apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupanku ya Allah. Saya nggak ada anak, saya yakin ini adalah yang terbaik. Kalau ada anak mungkin langkah kaki saya nggak sampai ke Kalimantan Tengah. Saya mungkin tidak dapat berjumpa denganmu. Sehingga sekalian, maka yakini saja manisnya setiap keputusan-keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Dikasih sakit, alhamdulillah, ucapkanlah raditu billahi robba. Apapun bentuk ujian yang datang dalam kehidupanmu, selalulah dapat kamu ucapkan raditu billahi robba. Ingat-ingatlah, dunia tidak pernah ideal bagi siapapun, maka berusahalah untuk menerima, untuk ridho dengan apapun yang Allah putuskan dalam kehidupan kita, insya Allah. 3 hal itu, kalau kamu jadikan sebagai bekalan dalam hidupmu, akan membuatmu tercahayai jalan hidupmu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, mari kita tutup majelis kita